Yang kedua ada an-najasatul mughalladhah. Nah, ini najis yang berat. Kalau tadi ringan, yang gede nih, ingat yang berat. Apa tuh contohnya najis yang berat? Najisnya apa? An-najasatul mughalladhah itu hiya najasatul kalbi wal khinzir. Seperti contohnya najisnya anjing. Najisnya babi. Ya, babi sama anjing. Ini najisnya najis mughalladhah. Apanya? Babi itu apanya yang najis? Atau apanya tadi itu yang dibilang mughalladhah? Hah? Ya, bukan cuma liurnya, semuanya, seluruh tubuhnya, ya kan? Seluruh tubuhnya najis. Kalau kita ini basah, tangan kita basah, kena kulit, kena bulunya babi, kena bulunya anjing, itu najis mughalladhah udah. Gak mesti liurnya, apalagi liurnya lebih parah lagi udah, ya kan? Liur, pokoknya semuanya tubuhnya kena dagingnya, kena beolnya, kena kencingnya sama udah. Jadi dikencingin muka babi, ceruk lah kurang ajar, ya kan? Babi kencing atau anjing gitu, tahu-tahu nangklang kakinya jos, ya kan? Kena kaki ini, Allahu Akbar, ya kan? Udah, itu najisnya najis mughalladhah, berat itu najisnya. Beda kalau tadi kan cuman bersihin gini, kalau ada najisnya mughalladhah trik udah. Nah, ini kalau najis mughalladhah ini hukumnya dibilang mughallad. Mughallad itu yang berat, yang besar. Kalau najis mukhaffafah itu dibilang tipis, ini tebal gitu. Najisnya tebal gitu. Jadinya najisnya gede. Nah, hukmun najasatil mughalladhah, caranya menghilangkan najis mughalladhah itu hukumnya gimana? Annahu yadhuru mahalluha bighaslihi sab'a marratin. Apa? Dicucinya tadi itu harus dengan 7 kali, ihdahunna bitturab. Salah satu dari 7 kali itu harus menggunakan tanah. Tanah itu pun juga tanah yang suci. Jangan tanah beolnya kucing, subhanallah dibuat nyampur, enggak bisa. Sama tanah yang suci. Tanah yang debu-debu yang bersih gitu ya. Jadi caranya gimana? Seandainya ini umpama nih baju kita nih kencingin anjing. Waduh, kena kencingnya anjing. Kurang ajar. Subhanallah, kita cuci ya. Wah, 1 kali. Walaupun udah hilang bau warna rasanya nih, nggak cukup. Sampai 2 kali, 3 kali, ambil tanah. Cuci lagi. Ambil lagi 3 kali, ya kan? Air 4, 5, 6, 7 baru hilang. Sampai 7 kali tuh minimal ya. Tapi 7 kali pun kalau seandainya masih ada bau, ya kan, warna rasanya masih rasa masih ada, itu masih harus dicuci lagi, harus hilang benar-benar ya. Tapi itu minimal 7 kali itu memang biasanya sudah hilang, ya kan. Seandainya masih ada bau, wah masih ada, harus dicuci lagi. Karena apa? Najisnya itu najis mughalladhah, berat, ya, najisnya najis berat. Nah, ini dikatakan najis mughalladhah adalah najis yang contohnya seperti anjing, babi, celeng. Apa itu celeng? Hah? Babi juga, sama aja ya. Saudaranya babi itu, ya. Apa namanya? Ponakannya itu, ya kan? Sama itu sama aja juga. Celeng itu kalau itu najis mughalladhah juga berarti kalau babi. Nah, kalau sekarang kambing dikawinin babi gimana coba? Duh, yang benar ada kan? Ada sekarang di peternakan mana itu penggemukan sapi dengan kambing dengan babi, bayangin. Jadi kambing itu gendut kayak babi gitu dia. Mukanya babi, kakinya kambing, gimana kan aneh, ini model gimana nih? Nah, itu sama najis mughalladhah semua itu, kambingnya udah nggak bisa dimakan itu. Nggak boleh. Paham ya? Kambing dikawinin babi atau anjing dikawinin sama sapi, sama udah. Semuanya najisnya najis mughalladhah, udah nggak boleh deh. Bahaya kan? Makanya harus ngerti, kadang-kadang oh ini kan kambing, nggak boleh. Walaupun kambing kalau udah diperanakan sama babi jadinya najis dia. Ya kan? Karena dia apa namanya? Ada darahnya sudah nyampur di situ, dan naudzubillah. Nah, ini salah satunya. Makanya kalau bikin peternakan harus ngelihat ya. Oh, ada babi masuk di sini, kawin lagi, ya kan? Nah, ini salah satunya.
Najisnya mughalladhah. Dia nggak bisa suci walaupun dituju 1000 kali tanpa pakai tanah, nggak bisa suci. Terus najis mughalladhah apalagi contohnya? Ya kan? Najis mughalladhah itu sama seperti najis-najis yang berat ya. Itu celeng, babi, ya kan? Pokok yang diperanakan dari keduanya. Ini najisnya mughalladhah. Kencingnya, kotorannya, kulitnya. Sekalipun kulitnya tadi itu sudah sudah dicuci, walau tetap najis, masih najis, nggak bisa dibikin kayak sekarang kan ada orang bikin sepatu dari kulitnya kambing, dari kulit ini sapi, ya kan, dari kulit babi nggak boleh, najis itu. Kalau kaki kita basah, kita pakai walaupun udah dijadiin sepatu kulitnya babi, tetap najis mughalladhah itu nggak bisa hilang. Kenapa? Lighildati najasat ya, karena beratnya najisnya, najis mughalladhah itu nggak bisa hilang. Mau disamak aja nggak boleh, nggak bisa. Kalau bangkai binatang seperti buaya, bangkainya kan najis, kulitnya boleh diambil, setelah disamak jadi suci, paham? Kulitnya doang suci. Setelah disamak paham apa disamak? Disamak itu dihilangkan darahnya, ya kan, sama bulu-bulunya, kotoran-kotorannya itu dihilangin, jadi kering sampai pakai alat-alat yang sifatnya itu menyengat seperti garam, ya kan, yang sifatnya itu kayak kaporit yang menyengat, masuk meresap, hilang sudah benar-benar dikeringin. Nah itu sudah jadi suci. Nah itu bisa dipakai buat tas, buat peci, buat apa masih bisa. Tapi kalau babi nggak bisa nih. Ini kulit babi, gila, saya bilang, kulitnya babi, udah najis, walaupun kering najis, nggak boleh dipakai. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kulit kita ini kering, kesentuh kulitnya babi, kering, nah itu lam yata'athar, nggak berpengaruh. Kering ini babi nih, ini kita tiba-tiba kesentuh, kena kering sama kering, nggak najis, najisnya nggak berpindah ke sini, najis kering ke kering itu nggak berpindah gitu nama, paham ya, nggak pengaruh gitu. Tapi kalau ini basah kita kering pegang, najis sudah. Salah satunya ini yang basah ini kering, kena najis kan? Atau dua-duanya basah, tambah lagi najis. Nah itu. Tapi kalau dua-duanya kering nggak pengaruh. Tapi kalau liurnya kena, ya basah kan liurnya. Nanti kena dia, kena udah najis. Nah ini kan orang-orang bule kan jilat-jilatan sama anjing lagi. Ya kan anjing jilat-jilatan. Wah ini gimana sih? Anjing dijilat-jilatin ini sih kan. Kadang-kadang orang dijilat-jilatin anjing. Itu astagfirullah, itu sudah nggak, najisnya mau kemana-mana udah. Ya kan? Nah itu nggak cukup kalau dibasuh dengan sabun, dengan ini nggak bisa hilang itu. Mesti pakai tanah, salah satunya 7 kali, salah satunya pakai tanah. Caranya atau 1 kali tanah diusapin baru siram 7 kali. Nah itu hilang. Hati-hati, makanya minuman apa yang kena najis, pakaian atau gelas kena najis itu nggak bisa dicuci pakai, mau pakai sekarang sanglek, ya kan? Mau sampai 1 drum sangleknya habis, tetap aja masih najisnya nggak hilang. Subhanallah. Karena bakterinya itu betul-betul yang nggak bisa hilang kecuali dengan tanah tadi itu, yang suci kosok, baru siram 7 kali hilang. Subhanallah. Dan itu memang hadis Nabi kita Muhammad SAW yang udah lebih tahu, ya kan, apa yang terkandung dari najisnya babi dan anjing itu. Ini. Al-kalbu wal khinzir wa far'i ahadihima, dan cabang dari keduanya. Najis ini sudah cabang dari keduanya. Kalau ini diperanakan ini diperanakan ini. Babi kawin sama anjing, anaknya babi, anaknya anjing. Kamu bapaknya apa? Bapaknya anjing, ini anaknya babi. Sama aja, ya kan? Ini sudah sama, ya kan? Maka dia jadi najis mughalladhah. Ngeri nih. Nah, hukmun najis mughalladhah salah satunya tadi itu, dia bisa suci dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ba'da izalati ainiha. Tapi kalau sudah dihilangkan najisnya, intisari najisnya ya. Ini jilatannya masih ada, dicuci masih ada. Dicuci lagi sampai bersih, baru dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Jadi izalatiha itu artinya mencuci ainiha, ainun najasah, ya kan? Launuha, warihuha, wa ta'muha, itu ainuha. Jadi maksud baunya,
rasanya, warnanya, perasaan aja kalau rasanya sih. Ya kan, nggak usah dijilat. Lu anjing, sama aja. Ya kan, ente malah nasi kalisain. Nah itu kalau yang masuk perasaan udah nggak ada nih, warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, bau anjing, udah hilang. Jadi semuanya ya, kulitnya kesentuh sebentar aja udah jadi najis. Kulitnya kesentuh sedikit. Makanya jangan kelon-kelonan sama anjing. Ini kan orang sekarang tidur sama anjing, ya kan makan sama anjing, duduk-duduk nggak boleh. Orang dulu-dulu itu katanya kalau ada rumah dimasukin anjing, malaikat rahmat nggak masuk. Malaikat rahmat nggak masuk. Kalau memelihara anjing di luar rumah, kandangin di luar rumah, ya kan, jaga di luar rumah. Jadi dia nggak masuk rumah. Paling buat ada maling, jenguk-jenguk, wow, oh ada anjing maling, dia kan tahu kan. Nah, itu boleh buat jaga apa namanya itu. Gembalaan kan di luar tuh boleh, tapi kalau di dalam rumah nggak boleh ya. Biar anjing nggak boleh. Naruh gambar-gambar yang kebuka aurat itu malaikat rahmat nggak masuk. Patung utuh di rumah nggak masuk. Atau boneka dipajang di rumah nggak boleh. Pajangan mainan-mainan gambarnya macan asli, ya kan? Gambarnya itu utuh satu nggak masuk itu. Itu sama aja patung, ya kan? Tapi kalau digeletakin nggak apa-apa patung, digeletakin gitu. Makanya boneka-boneka jangan dipajang. Itu boneka-boneka nggak boleh dipajang. Jadi apa? Tempat singgahnya setan-setan, iblis-iblis, makhluk-makhluk halus yang jahat, ngumpetnya di situ. Kalau ada orang baca Quran, dia ngumpet di situ. Buat apa namanya? Persembunyiannya gitu. Persembunyiannya ngumpetnya di situ, di tempat-tempat patung-patung itu ya. Kurang ajar ya. Nah ini salah satunya hukmun najasati mughallata annahu yathuru mahalluha bi ghaslihi sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Itu pun menghilangkannya salah satu dari 7 basuhan itu dengan tanah setelah dihilangkan ainun najasah. Ainun najasah apa? Intisarinya najis. Seperti sekarang ini kencing di sini. Kencingnya dihilangin dulu pakai semua apa namanya? Bomba tisu apa dibersih sudah hilang, buang. Ini sudah hilang ini, masih ada berkas-berkasnya. Itu 7 kali dicuci pakai tanah. Siram air 1, 2, bersih tanah, siram lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bersih udah. Paham ya? Nah, ini cara menghilangkan najis mughalladhah.